Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Pamator, pada pagi hari ini dalam rangka menyambut Hari Pangan Sedunia yang akan jatuh pada 16 Oktober, kami mengundang salah satu dosen di lingkungan Institut Sains dan Teknologi Anukoya di Prodi Teknologi Hasil Pertanian untuk membahas bagaimana kira-kira memandang pangan hari ini baik di tingkat lokal maupun di tingkat dunia. Karena dari beberapa sumber yang saya baca memang bahwa persoalan pangan ini adalah persoalan yang juga berkaitan dengan bagaimana kemiskinan dan juga kelaparan. Nah, ini tentu menjadi menarik bagi kita, bagaimana kita memandang pangan dari tingkat lokal, khususnya mungkin di Sumeneb ataupun di Madura, karena juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat dalam mungkin nanti ada resep-resep tentang makanan yang bergizi dan juga dan lain sebagainya. Pertama yang ingin saya kenalkan, ini adalah dosen di lingkungan Institut Sains dan Teknologi Anukoya. Beliau adalah bernama Syarif Hidayatullah MT, dosen di Teknologi Hasil Pertanian di ISD Anukoya. Kira-kira menurut Bapak sendiri terkait dengan Hari Pangan Sedunia yang akan digelar pada 16 Oktober ya Pak, 16 Oktober, kira-kira menurut sampean seberapa pentingkah Hari Pangan Sedunia ini kita rayakan lah? Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tentunya, dan salam untuk pemirsa yang ada di rumah. Berbicara soal pentingnya Hari Pangan Sedunia ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa tadi dijelaskan oleh Mas Hostnya ya, terkait dengan akan kesadaran kita di mana pada saat itu kemiskinan, terus kemudian kelaparan itu terjadi. Di sisi lain sebenarnya Hari Pangan Sedunia ini bermula dulu ketika terjadinya suatu konvensi, yaitu Food and Agriculture Organizing, di mana yang diikuti oleh berbagai negara yang ada di dunia termasuk juga Indonesia, yang memutuskan bahwa dicetuskannya Hari Pangan Sedunia pada tanggal 16 Oktober, yang pada saat itu dimulainya pada tahun 1981. Lalu kemudian di sisi lain pentingnya Hari Pangan Sedunia ini sebenarnya yaitu adalah kepada kita khususnya, yaitu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita, bahwa kita diberikan pemikiran sehingga kita bisa berkreasi, sehingga kita bisa mengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, sehingga menjadi olahan pangan dan bisa menjadi sebagai bahan konsumsi untuk seluruh kalangan masyarakat, dan kemudian bahkan untuk menjadi seluruh konsumsi untuk makhluk yang hidup. Ya menarik, mungkin yang menarik dari pangan ini sebenarnya pahlawan yang paling kita ketahui dalam mensukseskan atau mengembangkan hasil pertanian ini adalah petani ya Pak. Petani. Kita tahu bahwa memang di Indonesia sendiri selain dikenal sebagai negara maritim, juga negara yang agraris, yang katanya limpahan pertanian itu sangat luar biasa. Nah, kira-kira menurut sampean sendiri terkait dengan
hasil pangan lokal, khususnya mungkin di daerah Sumeneb ataupun Madura. Menurut panjenengan, menurut sampean itu kira-kira apakah kemudian akan mengalami perkembangan ataupun sudah cukup, atau mungkin perlu dikembangkan? Sebenarnya Mas, saya masih ingat ketika mantan Menteri Pertanian itu Bapak Amran Sulaiman pada tahun 2018 melakukan kunjungan ke Madura itu, beliau berkomitmen bagaimana Madura ini bahkan harus menjadi lumbung pangan Indonesia. Beliau berkomitmen bagaimana Madura menjadi lumbung pangan Indonesia. Bahkan sampai saat ini sebenarnya di Madura secara umum dan Sumeneb secara khususnya sebenarnya masih belum optimal dalam hal itu. Karena kenapa? Karena sebenarnya terletak masalahnya itu di sektor pengairan. Nah, karena kenapa? Karena Madura kan dikenal yang namanya tanahnya yang tandus, kemudian tanahnya yang gersang dan lain sebagainya. Maka sebenarnya kalau saya melihat terletak pada sektor pengairan itu. Karena apa ya? Karena tanah yang ada di lahan yang ada di Madura ini sebenarnya terdah hujan, dalam artian kalau seumpamanya dalam musim kemarau bisa saja lahan kekeringan. Tapi kalau musim hujan bisa saja lahan kita kebanjiran. Nah, ini masalahnya. Maka perlu ada yang namanya infrastruktur yang baik. Bagaimana lahan pertanian ini juga diperhatikan dari sektor infrastruktur dari pengairan tersebut. Akan tetapi Mas, saat ini di Sumeneb terutama sekarang menjadi luar biasa. Karena kenapa? Karena di Sumeneb ini menjadi pengembang kedelai dan ubi kayu. Bahkan ada kepulauan di Sumeneb itu ada yang namanya Kepulauan Kangian. Di sana memiliki lahan 8.000 hektar. Bahkan itu setiap produktivitasnya menghasilkan 1,7 ton per hektarnya. Dan ini luar biasa. Ketika ini saat dikembangkan, ya terutama tadi itu, bagaimana kita harus memikirkan yang namanya infrastruktur dari pengairan. Makanya tadi yang saya sebutkan ya tanah, bahkan di berbagai provinsi yang lain di Indonesia itu bisa melihat bahwa Madura akan dikenal dengan tanahnya yang tandus, gersang dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali. Beberapa berita yang saya temukan memang di Sumeneb itu rencananya dari Bupati Sumeneb akan dibangun rumah produksi pangan di Kecamatan Desa. Nah, menurut pandangan Bapak, kira-kira untuk fasilitas itu kira-kira apakah mungkin mendukung terhadap hasil pangan, atau mungkin ada hal lain yang justru lebih penting daripada rumah produksi pangan itu? Sebenarnya penting Mas. Karena kenapa? Karena sebenarnya keterlibatan pemerintah atau peran pemerintah dalam mendukung yang namanya industri pangan ini memang yang ditunggu oleh masyarakat. Karena di sisi lain bahwa bahkan itu sudah diatur dalam Perpres itu, kalau tidak salah nomor 2 tahun 2015 itu sudah mengatur bahwa bagaimana pemerintah harus terlibat dalam industri pangan itu, dalam menciptakan pangan yang baik, segar, terus bergizi, itu sudah diatur. Maka dari itu pemerintah wajib, bahkan cuma di Sumeneb, saya rasa di berbagai kota dan daerah yang lain di Indonesia, maka ini perlu dan wajib ini untuk dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara rumah pangan itu. Nah, yang terakhir mungkin Pak, ini terkait dengan tips bagaimana menghasilkan pangan yang berkualitas. Misalnya mungkin bisa dipaparkan hasil pertaniannya,
hasil Ya. pertanian khas di Sumeneb ataupun di Madura yang mungkin bisa dikembangkan dan bisa berkualitas. Kira-kira menurut sampean sendiri tips untuk menghasilkan hasil pangan yang berkualitas? Untuk menghasilkan pangan yang berkualitas, sebenarnya yang pertama, bagaimana sektor pertanian ini harus didukung oleh berbagai pihak, terutama pihak BUMN. Ini perlu harus mendukung yang namanya apa? Mendukung yang namanya di sektor pertanian dalam rangka untuk menentukan yang namanya stabilitas harga dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena hampir menjadi sesuatu yang sulit untuk menentukan stabilitas harga. Maka perlu yang namanya sektor pertanian ini didukung oleh berbagai pihak, terutama BUMN. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kualitas pangan ini tetap terjaga dan bergizi, sehingga tidak ada nanti yang namanya istilah pangan itu beracun. Ini yang paling penting. Nah, ketika pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dan bisa berkolaborasi dengan baik, maka pangan yang berkualitas itu akan tercapai. Nah, ini penting, maka masyarakat dan pemerintah harus saling mendorong hal ini. Ya, mungkin untuk yang terakhir ini ada closing statement terkait dengan Hari Pangan Sedunia dari Pak Syarif mungkin ya. Ya. Harapan-harapan mungkin ataupun yang lainnya mungkin bisa disampaikan ke mahasiswa, masyarakat. Ya. Sebenarnya pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemenuhannya adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Mungkin kita dan seterusnya bisa menikmati dan bisa memakan pangan yang bergizi dan lain sebagainya. Apakah kita sudah berpikir bahwasanya di luar sana telah melaksanakan atau telah mengkonsumsi apa yang telah kita konsumsi? Maka dari itu, dengan hari peringatan pangan sedunia ini, mari sama-sama menyuarakan hak masyarakat, hak rakyat untuk bisa mendapatkan pangan yang baik, segar, dan bergizi. Maka dari itu, saya ucapkan selamat Hari Pangan Sedunia tahun 2021. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu closing statement dari Pak Syarif ya, selaku dosen teknologi hasil pertanian di SDN Lungkoya. Barangkali mungkin bermanfaat untuk masyarakat ataupun untuk pemerintah dan penonton sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.